masih dari PT Semarang dengan judul presentasi Pintimail atau cek group setting dengan inovator Pak Jaka Nugraha, Pak Denis Satyawan Jayagati, dan Bu Atika Kurnianingsih. Untuk waktu presentasi 10 menit dan sesi tanya jawab 20 menit. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai dengan membaca pantun, makan permen Selasa pagi. Bibir dikulum, permennya jatuh. Sebelum Ovel beraksi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari UPT Semarang menyampaikan tentang Ovel, Auto Chain Group Setting for Accommodate VTFL. Saya sendiri Aditya Nugraha, rekan saya Denis Satria Wahyu Jayagati, dan juga Artika Kurnianingsih. Di PTK merupakan kondisi tidak normal pada rangkaian PT Pak, yang bisa mengakibatkan relay distance sebagai proteksi utama itu terblok. Dalam kondisi ini, jika terjadi gangguan pada gaya pengantar dan kondisi relay distance tidak siap, akan mengakibatkan gangguan luas. Inovasi ini juga kami buat untuk mendukung visi KN, yaitu menjadi perusahaan grup tepan 500. Salah satunya dengan meningkatkan adanya operasi sampai dengan meningkatkan pendapatan. Hal ini inline juga dengan penyampaian top manajemen Pak, yaitu untuk meningkatkan keandalan efisiensi serta meningkatkan pendapatan dan penghasilan untuk mencapai beyond RKAP. Nah, berkaca dari tahun 2020 hingga tahun 2023, kita masih temukan gangguan meluas yang diakibatkan oleh kondisi PTL. Maka dari itu kita mencoba memberikan solusi. Ya, pada PMSDM nomor 20 tahun 2020 disebutkan, jika terjadi anomali pada proteksi utama, maka proteksi cadangan harus disesuaikan waktu pemutusan gangguan, yaitu kurang dari 400 milisecond. Maka dari itu, solusi untuk permasalahan gangguan meluas akibat PTFL ini dapat diatasi dengan mengubah fungsi relay OCR yang tadinya sebagai proteksi cadangan menjadi proteksi utama. Maka dari itu kami menawarkan solusi, yaitu Ovel, cepat, tanggap, akurat. Jadi Ovel ini bertujuan Pak, yang pertama mempercepat penyesuaian relay OCR yang tadinya sebagai proteksi cadangan menjadi proteksi utama pada saat kondisi PTFL. Kemudian mempercepat waktu pemutusan gangguan ketika terjadi kondisi PTFL. Kemudian mencegah potensi ENS dan mencegah potensi terjadinya gangguan luas karena PTFL. Nah, ini risiko pada inovasi yang kami buat Pak. Yang pertama, relay distance itu membuat ketika muncul PTFL, mitigasinya dengan mengubah relay OCR yang tadinya sebagai proteksi cadangan menjadi proteksi utama. Yang kedua, Ovel ini aktif saat kondisi normal. Seharusnya Ovel ini aktif pada saat kondisi PTFL, dan mitigasinya kita memberikan indikasi LED dan menarik ke indikasi anunciator, sehingga ketika Ovel ini aktif pada kondisi normal, teman-teman jadi bisa waspada. Kemudian mitigasi yang kita buat ini dapat menurunkan resiko dari tinggi ke rendah. Nah, Ovel ini Pak dapat kita implementasikan pada relay OCR yang mempunyai fungsi setting logic. Caranya dengan memanfaatkan kontak output dari relay distance dan kontak input di relay OCR. Jadi kontak output di relay distance ini kita setting aktif bekerja ketika kondisi PTFL, kemudian mengerjakan kontak input relay OCR. Penerapannya kita cukup mudah, cukup dengan menggunakan kabel menghubungkan kontak relay distance ke kontak input relay OCR. Jadi yang menggunakan kabel EIF. Mengajak pekerja untuk berbagi pengalaman. Kemudian ini kondisi normal Pak. Kondisi normal kita fokus di
BSP ini tunggal, supply-nya hanya dari Kiuleri dan KI Krapia. Nah, ketika terjadi kondisi PTFL di BSP by Krapia dan terjadi gangguan di BSP arah BSP Krapia, seharusnya kondisi ini pada gangguan di BSP Krapia yang trip hanya PMT di KI Krapia dan KI BSP, karena terjadi kondisi PTFL yang trip di PMT di KI Krapia arah BSP dan Kiuleri arah BSP, sehingga supply di BSP ini hilang, dapat menjadi blackout di KI BSP dan terjadi IMS karena supply dari Kiuleri dan Krapia hilang. Kemudian ini kondisi sama, namun di KI BSP sudah terimplementasi APL. Terjadi gangguan di ruas BSP Krapia. Nah, ini yang trip hanya PMT di KI Krapia arah BSP. Dalam hal ini sudah sesuai dan tidak terjadi gangguan luas karena supply dari BSP masih dapat dari KI Kiuleri. Seperti itu. Selanjutnya mengenai implementasi APL sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi ini. Yang pertama yaitu merubah konfigurasi setting group. Yang kedua, merubah setting waktu OCR atau BSR menjadi group 2 menjadi setting dynamic. Yang ketiga, menyesuaikan PI atau PO setting dan PSL group 1 dan 2. Berikut merupakan evidence implementasi APL di salah satu bagian data di wilayah Semarang. Dan dilakukan simulasi gangguan dengan kondisi pada potensi utama mengalami PTFL. Setelah diimplementasikan, akan muncul indikasi pada relay OCR dengan mengaktifkan setting kedua. Dari implementasi ini dilakukan simulasi gangguan dan didapatkan waktu kerja relay OCR atau VFR di 200 milisecond. Untuk APL sendiri di UPT Semarang sudah diimplementasikan di 5 GI, yaitu GI Kiuleri, GI Ungaran, GI Krapia, GI PSP, dan GI Sayung. Dari kelima GI ini di GI Kiuleri sudah diimplementasi di 6 penghantar, dan untuk GI lainnya diimplementasi di masing-masing satu penghantar. Jadi total keseluruhan implementasi APL di UPT Semarang sudah terimplementasi 10 penghantar. Manfaat finansial APL bila terjadi gangguan dan membutuhkan investigasi dengan durasi waktu 1 jam, maka akan muncul potensi NS yaitu 52.000 kWh untuk dua trafo 60 MVA padam. Jika nilai ini dikonversikan dalam nilai rupiah, maka nominalnya di 74.880.000. Untuk implementasi APL sendiri, kita membutuhkan anggaran sebesar Rp50.000. Jika dikaji dari manfaat finansial ini, maka potensi kerugian bisa diminimalisir menjadi Rp74.830.000. Manfaat non-finansial APL yang pertama yaitu mengurangi potensi gangguan meluas dari 2 penghantar yang padam menjadi 1 penghantar yang padam, yaitu penghantar yang mengalami gangguan saja. Kedua, mempercepat fault clearing time pada saat terjadi gangguan dengan kondisi PTFL dari 4,5 detik menjadi 200 milidetik. Yang ketiga, mengurangi durasi kredit pada pelanggaran KTT. Keempat, menjaga kehandalan sistem dan target kinerja tercapai untuk mencapai BION RKAP. Hope for the best, prepare for the worst. Kesimpulan, APL dapat menyesuaikan relay OCR atau BFR sebagai main proteksi utama lebih cepat karena berubah secara otomatis dan menghindari gangguan meluas. Yang kedua, inovasi ini dapat mencegah potensi EMS sebesar 74.880.000 dengan perhitungan padam 2 trafo 60 MVA dengan durasi waktu 1 jam. Yang ketiga, penerapan mudah dan bernilai ekonomis tinggi.
Saran kami untuk implementasi OVL adalah OVL dapat diimplementasikan ke semua relay backup numerik dengan fasilitas logic. Yang kedua, OVL juga dapat dimanfaatkan saat kondisi relay proteksi utama error atau not ready. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk waktu dan kesempatan kami kembalikan ke moderator. Masih keluar ya? Dimanfaatkan. Menjadi Jadi selanjutnya adalah jawab. Waktu dan tempat silakan. saya dulu ya. Sudah ditambahkan, maksudnya sudah dievaluasi nggak? Apa ini bisa diterapkan di semua pengantar? Bisa Pak, bisa di semua pengantar dengan catatan relay OCR-nya ada fasilitas PSL. Kalau untuk relay 122, kalau yang masih MCGT itu belum bisa. Karena kalau yang minimal 141 yang Nikom, untuk yang merek lain seperti NR dan lain-lain itu bisa juga. Oh, dari sisi GI, primernya apa, segala konfigurasi GI semuanya bisa? Konfigurasi GI kita insya Allah bisa. Yang kondisi double busbar bisa. Yang 1,5 kita belum implementasi. Oh, ke Jawa Timur yang GI lama nggak bisa. Di sini juga di Jawa Barat 70 KP beberapa nggak bisa. Pakai PT Bus. Oh ya, yang nggak ada VTLN ya. Nah, VTLN sih. Karena otomatis kalau dia muncul ke PTPR, beberapa penghantar kan otomatis bareng kan. Iya. Kalau beberapa penghantar bareng kan ada gangguan di mana, bareng semua yang trip ini 200. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu mungkin perlu dijadikan catatan di ini ya. Oh, iya. Untuk menggunakan PT lain. Terus yang tadi kenapa nggak ditonjolkan yang ini, yang desain untuk kalau main protection-nya error, misalnya ada dua stok dia ditarik ke situ. Ya betul. Nah itu tadi kenapa nggak ditonjolkan gitu? Itu bisa ditonjolkan juga sebenarnya. Ya, Pak. Terkait itu karena kondisi di kita beberapa kali pernah mengalami seperti itu, tidak cuma di UPT Semarang, termasuk di UPT Purwokerto, tapi itu tidak sampai menimbulkan gangguan karena langsung penghantar tersebut atau bayi tersebut bisa padam emergency. Tapi cuma kan namanya gangguan itu kita nggak tahu bisa. Ya, betul Pak. Satu detik kemudian atau Iya. 1 menit kemudian, gitu. Atau yang tergantung juga kalau operatornya segera tahu, apalagi dari teman-teman proteksi perlu waktu kan untuk Betul. melakukan. Betul. Ya. Ya, Pak. Itu perlu ditonjolkan juga yang dari MC apa? Backstopnya. Protection error yang inisiasi. Jadi jangan cuma menunjukkan dari PTPL-nya, tapi dari errornya juga. Oh, iya. Ketidaksiapan main prod gitu ya Pak ya. Ya. Saja saya. Makasih Pak Azari. Ya, boleh Pak. Tadi mungkin kalau dari sisi saya sih terkait dengan ini ya finansialnya ya, mungkin ada beberapa termasuk yang tadi kan disampaikan terkait dengan kedip KTT ya, mungkin itu juga bisa ditonjolkan ya, atau disimulasikan kalau kedip itu dia sampai berapa kan gitu ya. Ini kan cukup lumayan ya, KTT kedip kita kan banyak ya, sedangkan ini kan bisa mengurangi, syukur-syukur kalau menghilangkan kedip ya, jadi terjadi gangguan ya sampai kedip nih KTT, jadi kan aman terus kan gitu. Nah itu juga terutama di Semarang bisa dihitung lah kan gitu. Kan beberapa kali juga komplain kan. Ya, APF yang sering. Nah, itu kan juga lumayan besar kan sebenarnya. Itu juga bisa ditonjolkan bahwa ini solusi kan gitu. Jadi setiap gangguan kita nggak pernah tahu kan gitu. Bahwa setiap KTT pasti akan mengalami kedip kapan, mengalami kedip durasinya kapan. Mungkin itu sih kalau dari saya. Karena nilainya juga sangat murah banget kan gitu. Iya. Terima kasih Pak Azari. Hanya sedikit ya, boleh ya Pak Moderator ya? Kalau saya selalu cinta sama Pak Moderator. Jadi marangan. Di kesimpulan tadi kan, kesimpulan ketiga itu ada yang cara mudah dan ekonomis tinggi itu kan harusnya kan apa? Kalau menurut aku kok nggak mudah ya. Aku nggak bisa. Maksud saya mudahnya itu kenapa sih? Kalau aku ini apa penerapan ini sangat tidak mudah, sulit malah nggak bisa saya, ya kan?
mudahnya seberapa? Kira-kira yang dimaksud mudah ini untuk siapa dan bagaimana gitu. Ya, jadi aku bingung juga nanyanya. Pokoknya aku nggak bisa lah untuk mengaplikasikan ini, menerapkan inovasinya dari Bapak dan Mbak ini ya. Terus ekonomis tinggi, yang dimaksud ekonomis tinggi itu bagaimana? Terima kasih Pak Mani. Izin, mungkin penerapan mudah itu untuk karena kita di bidang proteksi ya, dari tim proteksi itu dengan logik dan setting seperti ini sangat mudah ya. Jadi untuk presentasenya semisal dari semua pekerjaan itu paling sekitar tidak sampai 50% lah, istilahnya sekitar 40%. Maksudnya 40% dari 100% kesulitan mungkin hanya 40% saja untuk penerapannya. Terus nilai ekonomis tinggi karena kita hanya menggunakan satu tarikan kabel aja ya. Jadi mungkin dengan kondisi relay yang ada, mungkin misal ada 24 BI BO, nah ini mungkin kita hanya menggunakan satu BI dari main prod dan satu BO dari main prod dan satu BI dari backup prod, kita hanya menyambungkan dengan satu kabel saja. Jadi sangat simpel secara konfigurasi, sangat simpel. Kabelnya panjang nggak? Oh enggak Pak, relay main prod sama backup itu hanya atas dan bawah saja. Tidak ada 1 meter kabelnya Pak. Terus ini penerapannya tadi mudah ya, saya nggak tahu mudahnya seperti apa, tapi apakah ini mudah juga diaplikasikan untuk pembangunan baru? Jadi ini dijadikan standar. Kalau memang ini memang sangat penting dan bisa meminimalisir potensi EMS tadi itu, apakah memang ini di sarannya masalah nggak ada ya implementasi semua ada backup dan mari, tapi ini yang existing saja atau yang baru juga harus dipasang dulu. Ya ini bisa direkomendasikan untuk proyek-proyek baru ya Pak ya, dengan kondisi commissioning itu tidak menambah durasi waktu pengujiannya, hanya sedikit saja, maksudnya penambahan wearingnya juga simpel, jadi sangat bisa diaplikasikan untuk pembangunan baru-baru. Jadi yang baru memang masih belum ada ini, belum ada, dan masih ada kemungkinan terjadinya gangguan ini. Jadi gangguan ini dengan pembangunan baru belum ada solusinya gitu. Iya. Seperti pesan Pak Azhari tadi, jadi kan kita nggak tahu gangguan itu datangnya kapan. Jadi kita harus siap ya. Tadi seperti tadi pepatah ya, hope for the best, prepare for the worst. Jadi kita harus berharap yang terbaik, tapi tetap bersiap untuk yang kondisi terburuk. Seperti itu Pak. Siapa tahu dan orang sudah terpikir, oh ini ada potensi risiko ini, harus ada desain yang baru, pembangunan baru juga mengaplikasikan itu semua. Belum. Cukup saya Pak Moderator. Yang pertama, ini kira-kira menunjang kinerja apa nih? Terkait tadi Pak ada kinerja SI, kalau proteksi kan ada SI yang terkait non-system fault sama SFOZ. Itu yang utama di situ, karena kan dari sisi proteksi kan kita harus, sisi relay proteksi harus selektif. Kalau TLF enggak ya sebenarnya? Kalau F bisa Pak? Kan udah kejadian juga. Oh iya. Ya kan, udah kan? TLF untuk dari GIA ke GIB itu nggak bisa dihindari ya? Ya betul. TLF berikutnya kali ya? Ya. Next, betul. yang dampaknya, gitu kan ya? Iya. Karena untuk TLF disebab yang bisa dihindari udah gangguan. Sudah gangguan sudah terjadi. ENS, ERT itu juga Mas. Ya, NS juga pengaruh kalau misal kondisi radial seperti ini, traffic di radial ini bisa berpotensi hilang tegangan. Gangguan meluas ERT. Kamu ke ini, ke CPS.
yang WhatsApp itu emang terdapat anomali ya? Anomali apa emang by desainnya seperti itu? Oh enggak, anomali Pak. Misal ada anomali, kalau untuk CVT baru, ya saya nyebut merek aja ya, ABB, Unindo itu kan kebanyakan untuk FR-nya itu emang agak lemah ya, desain FR. Ya, jadi dia sering kondisi nanti nggak sekundernya nggak keluar tegangan. Seperti itu kan kondisi online bertegangan itu nanti sekunder VT nggak keluar tegangan otomatis dibaca VT file sama relay distan. Ya. Ya, jadi anomalinya seperti itu, anomali CVT-nya. Jadi kita menyiasati seperti itu. Kalau distan membaca VT file, jadi relnya blok, otomatis nanti pindah ke OCR-nya yang jadi setting backupnya menjadi definite 200 mili. Betul, otomatis kayak gitu. Gimana? Otomatis, jadi 200 otomatis ya? Enggak, setelah kita bikin off-file ini, kalau tidak ada off-file, dia distannya blok. Oh, distan blok, OCR setting masih delay, masih inverse. Jadi durasinya misal ada setelah VT itu misal sekundernya breakdown, VT file kalau distan blok setelah mungkin berapa menit atau berapa jam ada gangguan di ruas itu, nanti untuk FCT-nya lebih lama, hot clearing time-nya lebih lama karena OCR masih setting time delay. Tapi setelah kita implementasikan off-file ini, backup proteksi OCR tadi waktunya jadi 200 mili, jadi di bawah zone 2 sesuai dengan PMSDM ini Pak. Kita standarnya ini. Kalau salah pernah 2021 apa berapa kejadian di Jawa Barat ini? Iya, benar Pak. Kenapa nggak diangkat itu loh? Ini aja. Di data gara-gara VTPL yang ketahuan. Nah, ini yang di mana ya? Saya lupa. Yang di Rancaka Sumba atau mana ya kemarin? Iya, sudah ada di ini Pak, latar belakangnya. Ya. Kita ambil dari voice. Berarti backupnya nggak kerja juga kan? Yang meluas tadi Pak? Belakangnya yang kerja. Iya, betul. Seperti yang ini tadi. Nah, ini. Nah, jadi GI lawannya ini kerja, GI lawan kerja sama GI mungkin nanti ada potensi juga GI belakangnya lagi kerja karena dia starting zone 2 seperti itu. Paling banyak di PMT tadi ya, ABB itu ya? PMT, CVT ABB tadi? CVT, ya banyak sih Pak, untuk CVT yang lama pun juga ada beberapa yang sudah case seperti ini. Kalau yang baru-baru untuk ABB yang sekitar tahun 2017-2018 sama Windows yang baru ini beberapa ada kejadian seperti itu. Jadi untuk misal kondisi VTFL dari GI langsung lapor, misal belum kita ada buy yang belum kita implementasi, nanti dari Gadindo lapor, misal bisa padam emergency, langsung padam penggantian. Dan kalau ada spare, tapi kalau memang tidak bisa dan belum ada off-file ini, nanti tim proteksi meluncur untuk merubah konfigurasi tadi OCR jadi definite 200 mili. Itu kan butuh durasi. Saat kondisi VTFL seperti itu, apabila ada gangguan kan otomatis tidak tercover oleh proteksi di ruas seperti itu. Tetap tadi ya, gangguan tiba-tiba tetap. Iya. Jadi makanya kita bikin otomatis. Kalau untuk sistem yang lama kan hanya EWS saja, hanya mengindikasikan kalau ini VTFL, jadi blok. Nah, jadi kita tetap butuh durasi waktu untuk menyesuaikan setting tersebut. Berapa lama kerjaan tadi? Ngerjainnya, untuk masangnya ini, kalau masang sama konfigurasi mungkin sekitar 30 menit bisa. Kalau tidak ada item lain ya, tidak ada item pekerjaan lain, kalau untuk konfigurasi seperti ini 30 menit sih insya Allah bisa. Jadi mungkin kita paralel, ada tim yang setting relaynya, ada tim yang wiring di belakangnya. 2 orang tuh insya Allah. Dari tim proteksi ya kami ya. Kalau dari yang lain mungkin perlu durasi lebih lama karena mungkin butuh butuh koordinasi. Yang lain apa? Misalnya tim lain dari tim jargi atau apa. Kalau dari tim pengerjaannya yang mengerjakan dari tim proteksi insya Allah 30 menit bisa. Tapi kalau misalnya kondisinya terkait kompetensi ya. Kalau orang yang nggak kompeten kan nggak boleh ngerjain. Ya. Implementasi, artinya saya lihat kan di UPT Semarang pada setiap minggu itu ada scanning SI 48.
saya lihat tidak terlihat ya bahwa setelah tindak lanjut dari yang SI scanning yang saya lihat justru yang watchdog. Jadi saya menurut watchdog kan sama-sama pada saat kita melakukan scanning SI itu pasti kita menemukan anomali ya, anomali dan sebagainya. Artinya kita bekerja di perannya ya. Nah ini masuk program UPT Semarang. Tidak yang saya lihat ada pada saat dia scanning SI terus keluar tuh watchdognya akan dieksekusi tanpa dia setelah kita menemukan. Ini kombinasinya seperti apa ya, kan watchdog kan juga yang kan, jadi kombinasi antara watchdog dengan file ini. Mungkin sini Pak Mas terkait kalau Warlock yang tahun 2023 itu sudah masuk LM proteksi kantor induk di tahun 2024. Jadi karena masuk LM jadi ada pantauannya, jadi ada pantauan untuk eksekusinya. Tapi karena untuk AVL sendiri belum masuk di LM, jadi kita belum ada terkait pantauan untuk itunya. Tapi dari kita tetap berusaha mengimplementasikan, kita petakan GI mana saja, bayi mana saja yang bisa kita implementasikan di sementara di wilayah UPT Semarang. Ya, maksudnya belum masuknya seperti apa ya? Surat dari UPT sudah ada ya ke ULTG. Ataupun kita perlu lagi tingkatkan kepercayaan diri kita bahwa ini adalah solusi gitu ya. Kalau lihat dari implementasinya kan sudah lumayan banyak gitu ya. Karena ini jadikan lead-to-leadnya UPT. Nah, tapi yang file ini dari di tingkat UPT-nya tadi kan beberapa ya, seolah kan untuk yang di backup dan sebagainya langsung kita mainkan. Saya lihat ada program ini seperti apa ya? Apakah masih di tingkatnya ULTG, antar ULTG sampingnya masih ragu-ragu atau gimana? Ini dari kita implementasinya di 3 ULTG wilayah UPT Semarang sudah ada apa namanya dari MPT sudah ada surat arahan, sudah ada suratnya untuk eksekusi di ruas-ruas yang bisa dieksekusi. Tapi kalau untuk yang di wilayah UPT lain belum, karena mungkin kalau Warlock sendiri kan alhamdulillah bisa masuk juara nasional itu 2023. Terus tahun depannya 2024 baru dimasukkan LM kantor induk. Nah, ini mungkin AVL kalau insya Allah yang tahun ini bisa juara juga, mungkin di tahun 2026 bisa masuk LM. Jadi bisa ada pantauan seperti itu, Pak. Enggak, misalnya tidak kita lihat juara dan sebagainya di tingkat bawahnya itu. Misalnya kan tadi kan hanya 30 menit ya, dan 30 menit kan dampaknya dan resikonya sudah kita minimize semuanya. Ya mungkin kepercayaan diri kita itu bisa lebih tingkat ya. Sampai nanti Rata Kasumba, Rata Kasumba dan itu terus padahal ide itu sudah ada nih di kita kalau dan sebagainya. Nah, kan tinggal kepercayaan diri dan sebagainya kan. Sehingga kalau mau kita percaya diri dan masuk dalam suatu COP, forum A dan sebagainya, nah artinya kecepatan implementasinya harus bisa lebih dari Warlock ya. Warlock tuh tapi ada kendala masalah diri ataupun masih dalam ragu nih sebenarnya kan ada ini nih ya. Terus ada tarungnya karena kan di COP itulah yang memang bisa sisi kelemahannya yang bisa ini kan mungkin soal sisi positifnya gitu yang berumbar gitu. Gimana? Mungkin terkait itu udah pernah saya sampaikan saat forum proteksi se-UIJBT ya terkait ini. Jadi dari teman-teman proteksi untuk tahun 2023, 2024 sampai 2025 ini emang LM-nya itu banyak sekali Pak. Jadi sampai belasan poin. Jadi dari teman-teman mungkin di tahun 2025 awal kemarin untuk penyusunan LM. Jadi teman-teman masih membatasi jumlah LM baru karena LM yang lama belum selesai. LM yang lama belum selesai dengan potensi item yang masih banyak targetnya. Jadi di 2025 awal itu baru ada LM tambahan itu cuma 2 karena masih melanjutkan LM sebelumnya. Seperti itu Pak. Jadi kalau untuk terkait percaya dirinya kita udah percaya diri ya. Insya Allah kita udah terapkan di beberapa tempat dan alhamdulillah aman dan tidak ada kendala. Jadi mungkin kalau untuk terkait penerapan se-UIJBT nanti kita
adakan lagi ya, mungkin kita bahas, ada pembahasan lagi saat ada forum proteksi ya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi berarti? Kenapa kira-kira sama teman-teman engineer dulu by design nggak terpikirkan ya? Nah itu Pak, biasanya kita ada ide muncul kan setelah ada case, setelah ada kejadian kita baru ada seperti kita improve. Apa sih yang masih bisa kita perbaiki lagi? Gitu. Kalau dari awal desain kan karena ini mungkin kalau untuk desain DI yang baru, baru kan sesuai SPLN, sesuai grade code. Jadi karena ini belum ada fasilitas ini kan istilahnya ide kita muncul setelah ada beberapa kali anomali. Jadi kita nggak pengen kalau misal ada anomali ini terjadi gangguan keluar. Jadi kita improve, kita coba desain, terus kita eksekusi. Jadi kalau untuk desain standarnya emang belum ada. Jadi kalau emang di desain SPL kan cuma ada main proteksi dan backup proteksi seperti itu. Tapi untuk fungsi backup saat kondisi anomali itu belum. Karena ya distandarkan tadi hanya kalau bahasa proteksinya backup dari GI lawan. Tapi kan potensi pemadamannya lebih meluas. GI lawan tetap kerja, cuma durasinya lebih lama karena 400 milisekund. Jadi potensi waktu SCT-nya, fault clearing time-nya lebih seperti itu. Ada treatment khusus saat IL1 nggak pas kali pasang ini untuk teman-teman dari jadi? Teman-teman hanya ngamati LED aja di relay. Jadi kita LED oval itu nyala, setting group 2 aktif itu kalau terjadi anomali. Kalau nggak ada anomali, nggak ada aman. Jadi cuma relay healthy aja. Contohnya yang ada anomali yang harus diperhatikan. Nah ini LED merah. Ini Pak. Ini kalau kondisi normal mati. Oh, normal mati. Ya, sama ini yang F4 ini di relay main prod di distan ini VTFL ini kondisi normal mati. Jadi kalau LED hijau ini artinya normal. Kalau kondisi ini nyala merah berarti dia ada anomali. Dan juga kita tarik indikasi di anonsiator. Jadi kalau ada VTFL nanti hornya. Tapi ini udah siap bekerja kan si file ini kan? Ya, kalau setting group 2 ini nyala di relay OCR berarti dia udah ready ngetripin di 200 mili. Udah siap bekerja, cuma memang ada masalah. Ya, betul. Sama. Maksudnya ketidaksiapan file ini ada nggak? Kalau ketidaksiapan filenya, untuk monitoring filenya sendiri ya, file to file. Di atasnya file itu. Ya. Supervisi file. Sedikit mungkin Mas menambahkan dari Bapak-bapak, luar biasa ya, keren untuk ide terobosannya ya. Salah satu inovasi selain menciptakan yang belum ada menjadi ada, juga mungkin sesuatu yang ada menjadi lebih bermanfaat. Nah mungkin yang perlu secara makalahnya mungkin perlu diberikan penyempurnaan ya. Seberapa jauh opportunity atau peluang dengan implementasikannya Fed ini ya, tidak hanya di wilayah Semarang saja. Jadi datanya ditampilkan se-UTBP minimal. Bahkan kalau bisa lebih luas lagi. Berapa banyak tipe ini ya wilayah yang sudah terpasang potensi yang bisa dieksekusi. Mungkin itu saja sih. Ya, siap. Dengan biaya yang ini cukup berapa jajan bakso aja. Saya kurang hanya 50.000. Ya ini kita perhitungan secara karena kan cuma butuh kabel sama spoon aja. Iya. Tidak dihitung dari ini ya, dari pelaksananya ya. Oh enggak, karena ini bisa kita laksanakan paralel dengan pekerjaan lain. Ya. Ini itu saja dari saya.
Ya, terima kasih Pak. Kita tampung masukannya untuk perbaikan salah. Harusnya ini bisa dipasang di hampir di semua ya. Jadi itu tidak harus menunggu kita menang atau tidak kan gitu ya. Ya, karena semakin banyak implementasinya akan semakin menambah nilai kan gitu. Jadi mudah-mudahan setelah ini bisa diimplementasikan di Semarang, kemudian bisa bersumber mungkin untuk diimplementasikan di luar di Semarang. Bersama Kalau secara koordinasi dengan PPLN belum ada? Ada Pak, kita sering koordinasi jadi saat forum proteksi itu kan kita sering istilahnya kalau dari teman-teman sesama proteksi kita juga ada anomali-anomali apa sih yang istilahnya aneh, yang baru, yang kan dengan potensi relay baru yang sekarang kan menambah baru dan bermacam-macam ya. Kita dapat relay kan bermacam-macam merek, bermacam-macam tipe, jadi ada beberapa case yang mungkin unik beda dari yang lain. Jadi kita sering komunikasi kalau misal ada sesuatu anomali yang bisa kita eksekusi, bisa kita bantu kasih masukan, nanti bisa Tapi belum ada request atau yang sudah terimplementasi di selain di Semarang? Kalau selain di Semarang belum. Ya. Kenapa ya? Itu tadi seperti saya sampaikan, jadi karena LM proteksi sejak tahun 2023-2024 sampai sekarang kan masih berlanjut, belum semua target terpenuhi. Jadi untuk LM di 2025 ini tidak nambah banyak. Jadi kalau kata teman-teman yang di lapangan katanya, wah LM ini aja belum selesai, ditambah lagi. Nah itu kata teman-teman ya Pak, termasuk saya juga mungkin seperti itu. Karena diri kita, aset kita juga bertambah banyak dengan apa namanya usia peralatan kita yang sudah tidak muda lagi ya, yang lama-lama untuk diri lama. Jadi kita cenderung lebih ke apa namanya perhatian kita ke peralatan-peralatan yang sudah ada anomali, jadi kita eksekusi. Katanya muda. Saya tidak bilang sulit. Mudah paling banyak, sulit itu deh. Tapi orang nggak mau. Ya, terima kasih. Baik, sudah tidak ada pertanyaan, silakan ditutup presentasinya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila emang dari kita banyak kurangnya, banyak salahnya. Kami mohon maaf dan terima kasih atas masukan, saran dan mungkin motivasinya untuk kita. Semoga bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Mohon maaf bila tidak sempurna, karena sempurna hanya milik Allah dan Andra and the Backbone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.